Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Kiranya senantiasa memberkati kita. Saudara kita mari berdoa bersama. Kita mulai dengan doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang menyertai sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami mendengarkan renungan kami. Ya Roh Kudus menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, kisah sukses Yakub. Kisah sukses Yakub. Saya bacakan dari Kejadian pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan di sini bahwa setelah 1 bulan Yakub tinggal di rumah pamannya Laban, maka Laban berkata kepada Yakub, Masa karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Nah, ini saudara, Yakub ini kenapa menjadi kesukaan bagi pamannya? Dalam 1 bulan itu cukup bagi pamannya untuk mengenal bagaimana sikap Yakub ini, sekalipun dia seorang pelarian dari rumah orang tuanya. Ya biasanya kalau orang pelarian itu berarti ada masalah. Tetapi ketika Laban melihat ini ponakan saya ini sangat baik begitu, apa yang patut aku berikan kepadamu? Katanya begitu saudara ya. Karena Yakub ini orang yang bekerja keras, orang yang bertanggung jawab. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-30, pasal 30 ayat 27 dikatakan, tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Laban percaya bahwa Yakub ini disertai Tuhan, sehingga menjadi kesukaan, menjadi orang yang disenangi begitu ya. Padahal sebetulnya Yakub ini bekerja dengan pamannya ini, dia tidak mengharapkan upah, dia tidak mengharapkan imbalan, tapi memang dia dengan sepenuh hati, dengan memberi diri untuk melayani pamannya ini. Tetapi kita melihat juga dengan senang hati Laban mau memberikan upah kepadanya. Katakanlah apa yang menjadi upahmu, katanya begitu saudara. Saya yakin juga bahwa Yakub juga sudah menceritakan kepada Laban bahwa apa yang menjadi tujuannya untuk pergi ke rumah pamannya. Karena di ayat yang ke-13 dikatakan, yang ke-13 dikatakan ya, di kalimat yang terakhir, maka Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban, termasuk juga apa yang menjadi tujuannya, karena ayah dan ibunya memerintahkan kepada Yakub supaya mengambil istri, yaitu bukan orang-orang Kanaan di mana mereka tinggal, tetapi dari sanak saudara ibunya. Dan setelah 1 bulan Yakub di sana, bukan hanya orang tua Laban ini yang senang dengan Yakub, kedua anaknya perempuan pun senang begitu saudara. Lalu Yakub berkata kepada pamannya,
aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan anakmu yang muda itu, katanya. Dan Laban pun, ya oke, deal, katanya. Kamu bekerja dengan saya 7 tahun. Akhirnya dia bekerja 7 tahun. Setelah hari H pernikahan, dia menagih janji pamannya. Mana paman gitu? Tetapi ketika malam pertama dinikahkan, pamannya menikahkan Lea, anak yang pertama. Akhirnya ini pun menjadi masalah gitu ya. Yakub protes kepada pamannya, dan akhirnya pamannya pun memberikan anak yang kedua. Yang penting dia menggenapi pernikahannya 7 hari. Dan kemudian Yakub harus bekerja kepada pamannya di 7 tahun lagi ya. Jadi 14 tahun dia bekerja untuk pamannya untuk mendapatkan kedua anak perempuannya. Dan kita melihat bahwa Yakub ini sangat sukses dalam pekerjaannya. Kemudian setelah 14 tahun dia bekerja, dia pun diizinkan oleh pamannya untuk bekerja untuk dirinya sendiri selama 6 tahun. Jadi 20 tahun dia bekerja di rumah pamannya ini, saudara. Apa yang menjadi kunci keberhasilan Yakub? Kalau saya melihat di sini bahwa Yakub ini adalah pekerja keras. Yakub adalah pekerja keras. Ini menyarankan, ini menjadi renungan bagi kita bahwa anak Tuhan tidak cukup hanya beriman, tetapi anak Tuhan juga harus menjadi pekerja keras. Amin. Orang yang pekerja keras itu disukai di mana-mana. Iya. Orang akan suka kepada orang yang suka bekerja keras, tapi kepada orang yang malas, orang juga ikut malas untuk melihatnya. Maka jadilah seorang yang bekerja keras. Amin. Yang kedua juga, tipenya Yakub ini bukan orang yang mau dibelas kasihani. Kalau kita lihat di pasal yang ke-30 ayatnya 30 sampai 31, dikatakan di sini, kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Itulah upahku. Jadi ketika pamannya ini menawarkan kepada Yakub, apa yang pantas saya berikan kepada kamu? Yakub tidak mau menerima. Tidak usah paman, tak usah kalau saya berikan apa-apa, tetapi biarlah saya bekerja lagi sama paman, dan biarlah Tuhan yang memberkati saya. Kalau ada nanti ini yang berbintik-bintik atau yang berbelang-belang, inilah upahku. Dan mereka deal, dan terjadilah seperti apa yang dikatakan Yakub. Jadi Yakub ini adalah bukan tipe yang mau dibelas kasihani, bukan aji mumpung begitu, saudara. Jadi anak Tuhan juga jangan aji mumpung, jangan mau dibelas kasihani, tapi biarlah Tuhan yang memberkati kita. Amin. Biarlah belas kasihan Tuhan yang kita harapkan. Yang ketiga, saudara, bahwa Yakub ini adalah orang yang membangun hubungan erat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia senang membangun mesbah, dia senang bersekutu dengan Tuhan, dia senang menyembah Allah yang hidup. Nah, inilah harusnya menjadi kesukaan kita juga. Dan inilah menjadi kunci sukses Yakub. Dimanapun dia berada selalu diberkati Tuhan. Dia berhasil karena ada penyertaan Tuhan. Dia mendekatkan dirinya juga kepada Tuhan. Dan mari kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Belajar kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Amin. Maka seperti Yakub sukses, kita pun bisa sukses. Kita bisa diberkati Tuhan. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, buat renungan yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh sukses seperti Yakub, karena dekat dengan Tuhan, seorang pekerja keras, seorang yang tidak mau dibelas kasihani. Terima kasih ya Tuhan, biar firman menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.